adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Senin 8 Agustus tahun 2022. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umat-Mu pada masa yang lalu. Semoga kini Ia tetap menolong gereja dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi ini Injil mengisahkan tentang bea dan pajak yang menjadi kebijakan masyarakat Yahudi yang harus dibayar. Dari peristiwa ini, Yesus telah mengajarkan contoh bagi kita semua untuk melaksanakan segala kewajiban yang harus kita lakukan. Sebagai seorang Kristiani dan sekaligus sebagai warga negara juga, pasti kita semua memiliki kewajiban kita masing-masing, sehingga kita dituntut untuk menaatinya. Misalkan, kita harus membayar pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan sebagainya. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang tidak boleh menjadikan kita malas untuk menaatinya, melainkan kita harus setia menaatinya dengan hati yang tulus, sama seperti Yesus yang setia melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga sebagai anak Allah. Poin yang kedua, ajaran Yesus pada Injil pagi ini juga menegaskan kepada kita semua agar kita semua tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa itu batu sandungan? Batu sandungan yang dimaksudkan Yesus pada Injil pagi ini, di mana Yesus menginginkan kita agar kita tidak menjadi penghambat bagi orang lain ataupun teman-teman di sekitar kita untuk maju dan juga berkembang. Seringkali beberapa dari kita pastinya pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain ataupun teman di sekitar kita, misalkan dalam kehidupan berkomunitas. Hal itu karena adanya ketidaktaatan kita terhadap sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita. Jika kita lihat-lihat dalam Injil pagi ini juga,
kita bisa lihat bahwa Yesus itu memiliki kodrat yang lebih tinggi dibandingkan semua hukum-hukum agama dan juga peraturan-peraturan manusia. Namun, yang disoroti dalam Injil pagi ini, di mana Yesus tetap menunjukkan sikap manusia yang baik dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban manusia pada umumnya. Dari sebab itu, Injil pagi ini berpesan kepada kita semua agar kita semua bisa menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat dalam menghadapi segala sesuatu, khususnya kewajiban kita. Kita harus tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tetap menjadi teladan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.